Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh dan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa terus menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tapi ketika kita lupa, enggan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh karenanya, para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu para jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu pentingnya atau dahsyatnya pengaruh daripada ayat kursi. Kenapa tidak membahas tentang momentum, yaitu misalkan tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pada Jumat kemarin sudah dibahas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Di situ karena sumpah beliau yang mengatakan, saya akan menyembelih anak laki-laki saya, padahal waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai putra, belum mempunyai anak. Akan tetapi dengan izin Allah, setelah sekian lama menunggu, Allah berikan putra, yaitu Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendadarkan mimpi kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, dan menyampaikan hal itu kepada Ismail. Dan apa kata Ismail? Ketika Nabi Ibrahim memberikan berita itu, maka Nabi Ismail langsung mengiyakan. Satajidun insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail. Dan itu sudah dijelaskan insyaallah pada Jumat kemarin oleh Ustaz Sentat. Dan mengapa kita atau saya tidak membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Memang keutamaannya sangat luar biasa,
sehingga amalan-amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahba ila Allah min hadhihi al-ayyamul asr. Kata Allah, tidak ada satu pun amalan yang paling Allah cintai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun ketaatan yang paling Allah ridhai kecuali ketaatan yang digoreskan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini insyaallah sudah banyak yang membahas di pertemuan sebelumnya. Sampai-sampai para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, walal jihad ya Rasulullah, apakah orang yang sedang berjihad fi sabilillah tidak bisa mendirinya ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhum dzalika syai'un. Jihad itu tidak menandingi kecuali ia membawa hartanya, dia membawa jiwanya dan mati di medan perang, baru bisa menandingi amalan daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Dan ahli tafsir sepakat bahwasanya walayalin asr itu mengatakan bahwasanya 10 hari dan 10 malam itu merupakan 10 di bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah itu sudah banyak yang bahas juga. Dan pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema dahsyatnya pengaruh daripada ayat kursi. Dan ini juga jarang diangkat oleh para ustadz. Ma'asyiral muslimin, ayat kursi ini sebagai salah satu ayat atau doa yang memiliki derajat paling tinggi, yang berisi tentang keesaan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Banyak sekali arti dan makna yang terkandung di dalam ayat kursi. Ayat kursi yaitu berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang disebut dengan ayat kursi. Mungkin nanti dibaca sendiri artinya di rumah. Ketika kita membaca ayat kursi juga dapat mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup daripada seseorang. Turunnya ayat tersebut dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat kursi itu disebut dengan pemimpin ayat dalam Al-Quran, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidata ayil Qur'an hiya ayatul kursi. Segala sesuatu mempunyai puncaknya, dan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Sebagai ayat paling utama dalam Al-Quran, sebuah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya kekuasaan yang terkandung di dalamnya ini sangat luar biasa. Di situ banyak sifat-sifat Allah disebutkan di dalam ayat kursi. Dan juga ketika kita membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a ayatal kursi dubura kulli salati maktubatih lam yamna'hu min dakhul jannah illal maut. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sangat merugi sekali di antara kita yang sudah hafal ayat kursi akan tetapi ketika selesai sholat kita tidak membacanya. Karena hadis ini sudah jelas bahwasanya ketika kita membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dibatasi dengan kematian. Hanya kematian yang menghalangi. Setelah itu, setelah mati insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syarat kita itu bersih daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersih daripada kesyirikan. Kita tidak melakukan kesyirikan. Karena dosa syirik itu merupakan dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak akan didapi, tidak akan kita dapati kalau masih ada kesyirikan di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus bersihkan jiwa kita daripada kemaksiatan dan perbuatan syirik. Karena ketika kita melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga. Akan tapi ketika kita bersih daripada kesyirikan, kita membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita, akan menghindarkan kita dari gangguan syaitan. Ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li la yazali 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabak syaitan hatta yusbih." Nah, bila engkau akan beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi hingga selesai, yaitu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat, karena sesungguhnya ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan setan pun tidak akan mendekati sampai pagi hari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga ada kisah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Mungkin ini pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah pada waktu itu mendapatkan jadwal menjaga Baitul Mal milik kaum muslimin. Setelah setengah malam, ia mendapati seorang pencuri. Lalu Abu Hurairah langsung menangkap si pencuri itu. Lalu pencuri itu memohon kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Saya mengambil ini karena terpaksa. Saya mengambil sembako ini karena terpaksa. Karena anak saya, keluarga saya belum ada yang makan." Akhirnya karena Abu Hurairah merasa kasihan, ia melepaskannya. Lalu melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Disuruh menjaga lagi pada malam berikutnya. Ternyata pada malam berikutnya juga datang kembali orang yang sama. Ia mengambil makanan pokok dengan alasan yang sama. Sampai ketiga kalinya Abu Hurairah tidak melepaskannya, tidak mau melepaskan sang pencuri itu dan melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Akan tapi sang pencuri itu mengajarkan sebuah doa, sebuah amalan. "Wahai Abu Hurairah, jika engkau tidak ingin diganggu, tidak ada pencuri lagi, maka bacalah ayat ini.
Apa yang diajarkan? Yaitu ayat kursi. Lalu Abu Hurairah melepaskan sang pencuri itu. Seketika itu Abu Hurairah langsung melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan alasan yang sama, maka ia melaporkan dan mengatakan bahwasanya ia mengajarkan suatu amalan, suatu ayat, bahwasanya saya disuruh membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah mengatakan, benar, ketika engkau membaca ayat kursi maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu. Dan tahukah kamu Abu Hurairah siapa yang datang kepadamu? Ternyata yang datang itu bukan pencuri, melainkan jin yang menyamar menjadi manusia. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita yang sudah hafal meninggalkan bacaan ayat kursi ini, baik itu setelah salat fardu maupun menjelang kita waktu tidur. Bahkan dalam redaksi lain bahwasanya mirip dengan kisah di atas yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Di sini dijelaskan bahwasanya man qalaha hina nafsi ajra minna hatta tusbih wa man qalaha hina yusbihu ahiru minna hatta yumsi. Barang siapa yang membacanya ketika sore hari, barang siapa yang membaca ayat kursi ini pada waktu sore, maka ia akan dilindungi dari jin itu sampai dengan pagi hari ini, dari gangguan sampai dengan pagi hari. Dan juga barang siapa yang membacanya ketika pagi hari, ia akan dilindungi sampai sore hari. Maka sangat penting sekali di antara kita membaca ayat kursi ini. Kalau bisa kita membaca al-ma'surat, zikir pagi dan sore, itu lebih lengkap. Tidak hanya ayat kursi, bahkan ada yaitu surat al-mu'awwidhatain, surat perlindungan, yaitu surat al-falaq dan juga surat an-nas. Karena waktu itu Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang. Lalu malaikat mengabarkan bahwasanya Rasulullah itu disihir dan buhulnya itu ada di dalam sumur. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menguras sumur itu, dan ketika sumur itu dikuras, ditemukanlah buhul di dalam sumur tersebut dan diberikan kembali kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu kebingungan juga, maka malaikat menyuruhnya untuk membaca al-mu'awwidhatain, yaitu surat al-falaq dan surah an-nas. Maka seketika itu buhulnya langsung lepas dan Rasulullah langsung sembuh. Maka banyak di antara ayat-ayat Al-Quran ini yang mengandung obat. Jadi Al-Quran itu merupakan obat yang alami. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa," kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting dan harus di antara kita menghafal ayat kursi, 3 kul dan yang lainnya. Karena itu merupakan penjagaan untuk diri kita dan keluarga kita. Dan juga para jemaah yang dirahmati Allah, ayat kursi ini keagungannya itu juga melebihi daripada langit dan bumi. Ini dari hadis Abdullah. Dari Abdullah bin Mas'ud qala ma khalaqallahu min sama'i wala a'zama min ayatil kursi. Qala Sufyan annahu lianna ayatul kursi huwa kalamullah wa kalamullahu a'zam min khalqillahi min sama'i wal ard. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena di dalam ayat tersebut telah tercakup nama dan sifat Allah yang sangat banyak sekali. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi ini merupakan salah satu kalamullah, merupakan perkataan Allah, sedangkan kalamullah ini lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Jadi ayat kursi ini merupakan ayat yang sangat luar biasa sekali dan pengaruhnya itu sangat besar sekali bagi kita semuanya. Bayangkan, ayat ini juga digunakan oleh para ustadz, para peruqyah untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Karena di dalamnya itu banyak kandungan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menyembuhkan daripada gangguan-gangguan jin dan sihir. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah,
jangan sampai di antara kita, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai di antara kita meninggalkan yaitu membaca ayat kursi selepas salat dan menjelang kita tidur. Karena ini merupakan penjagaan pada diri kita, dan insyaallah dengan ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.